Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, alhamdulillah Miss Dian senang sekali akhirnya bisa menyapa kalian dalam pembelajaran tematik di semester 2 ini. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara menguraikan pendapat pribadi tentang sebuah cerita. Yuk, di sini siapa yang suka mendengarkan atau membaca sebuah cerita? Yeay, pasti semua suka kan? Pertama-tama, mari kita baca bersama sebuah dongeng dengan judul Taman Bermain yang Hilang. Malam hari merupakan malam yang ditunggu oleh Kupi, kepiting kecil. Ia menikmati saat-saat berjalan perlahan di gundukan pasir bersama ayahnya. Mereka menanti datangnya air pasang yang akan membawa mereka ke dunia yang berbeda. Ya, Kupi selalu menanti saat-saat mereka terhempas oleh air pasang, lalu tiba di hutan bakau. Nanti di sana ia pasti akan bertemu dengan teman-teman kecilnya yang lain. Upi si udang kecil, Kuro si kura-kura, dan teman-teman yang lebih besar seperti bangau cilik dan Momo si monyet. Di antara akar bakau, mereka bisa bermain kejar-kejaran, peta umpet, atau tidur di sela akar yang melintang. Seru sekali saat-saat itu. Ada kalanya mereka berpisah terbawa oleh pasang surut lalu kembali ke laut bebas. Namun suatu hari mereka bertemu lagi dan bermain bersama lagi. Suasana di hutan bakau tentu berbeda dengan suasana di laut lepas. Airnya pun berbeda, tidak asin seperti laut, tetapi tidak juga tawar. Kupi tidak tahu apa namanya. Berbeda, tetapi Kupi dan teman-temannya tetap bisa bermain dengan nyaman. Di pesisir pantai, Kupi bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa kita tidak lagi pernah bisa bertemu dengan bangau putih, teman ayah? Aku juga sudah rindu bertemu dengan sahabat-sahabat kecilku. Aku sudah lama sekali tidak bertemu dengan Upi, Kuro, bangau cilik, dan Momo. Mengapa sekarang susah sekali kita bertemu dengan mereka ya?" Sambil berjalan pelan di gundukan pasir, ayah Kupi menjelaskan perlahan. "Kupi, sayang sekali hutan bakau tempatmu bermain sudah rusak. Ayah dengar dari paman nelayan, manusia di pesisir pantai sana ingin membuat bangunan-bangunan yang tinggi menjulang. Mereka butuh lahan yang luas. Mereka menebang habis hutan bakau. Mereka membangun gedung tinggi menjulang ke langit di atas taman bermainmu itu. Sesungguhnya ia tidak ingin Kupi sedih, tetapi bagaimana lagi? Ayah tidak ingin Kupi terus menanti tanpa kepastian." Kupi tertunduk sedih. Pupus sudah harapannya bertemu lagi dengan sahabat-sahabat kecilnya. "Mengapa manusia begitu jahat, ayah? Mengapa manusia tidak memikirkan kita makhluk sekecil di pesisir pantai? Mengapa manusia hanya memikirkan dirinya sendiri?" Kupi meratap pelan namun penuh marah. Ayah ingin menenangkan hati Kupi. Ia menambahkan, "Sebenarnya ketika hutan bakau tempatmu bermain ditebang, manusia pun menerima akibat buruknya, Kupi. Air laut akan semakin mudah mencapai daratan. Tidak ada lagi pohon bakau yang menahan. Lama-kelamaan, air tanah di sekitar pantai akan menjadi air asin. Manusia kan tidak bisa
minum air asin, Kupi. Ayah berusaha menjelaskan panjang lebar. Ayah kemudian menambahkan, dengan rusaknya pantai akibat penebangan bakau, kegiatan manusia pun menjadi terganggu. Sekarang wisatawan yang berkunjung ke pantai ini semakin berkurang. Para pedagang yang dulu berjualan di sekitar sini tidak ada lagi. Pemandu wisata yang biasa menjelaskan tentang keindahan pantai dan hijaunya bakau pun sudah jarang terlihat. Nelayan yang biasa menjual hasil tangkapan mereka pun tinggal sedikit. Namun Kupi tidak terhibur oleh penjelasan ayah. Pikirannya, biarkan saja manusia menerima akibat dari perbuatannya sendiri. Manusia memang sering tidak bijak. Kupi hanya ingin berdoa, semoga suatu saat nanti hutan bakau akan kembali. Semoga suatu saat nanti ada lagi taman tempatnya bermain. Semoga suatu saat nanti ia masih bisa bertemu dengan sahabat-sahabat kecilnya. Kupi hanya bisa berdoa, semoga kelak manusia bisa bertindak lebih bijaksana. Semoga. Nah, setelah membaca cerita di atas, yuk kita jawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, siapa yang tinggal di hutan bakau? Jawabannya adalah yang tinggal di hutan bakau adalah Kupi, Upi, Momo, Bangau Cilik, dan Kuro, dan juga ayahnya Kupi. Pertanyaan kedua, apa yang biasa dilakukan Kupi dengan ayahnya? Mereka sering berjalan perlahan di gundukan pasir pada malam hari dan menanti air laut pasang. Pertanyaan ketiga, mengapa Kupi sedih dan marah? Kupi sedih karena tidak bisa bertemu sahabatnya lagi, dan marah karena manusia menebang hutan bakau. Pertanyaan keempat, gambarlah satu tokoh dan tulislah pendapatmu tentang tokoh tersebut. Nah, di sini tokoh yang Miss Dian pilih adalah Kupi. Kupi adalah kepiting kecil. Pendapat Miss Dian tentang Kupi adalah Kupi merupakan tokoh yang suka berteman dan cinta lingkungan. Tentunya kalian boleh memilih tokoh lain dan bisa berpendapat lain ya. Boleh juga kalian memilih tokoh Kupi, tetapi pendapatnya juga boleh berbeda. Pertanyaan terakhir, apa komentarmu tentang tokoh yang kamu buat? Menurut Miss Dian atau komentar Miss Dian adalah, aku suka tokoh Kupi karena dia penyayang pada teman dan mendoakan manusia supaya bisa bertindak bijaksana. Untuk tugas hari ini, silahkan baca cerita yang Miss Dian berikan, kemudian berikan pendapatmu tentang semua tokoh yang ada di cerita tersebut. Dan juga tuliskan perilaku apa saja yang perlu kalian contoh. Paham ya? Nah,
demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran tematik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.